Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Musyadin dari Prodi Teknik Informatika semester 6. Semoga Bapak dan Ibu diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, amin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi dengan judul pembahasan pemrograman berorientasi objek atau UML. Dengan dosen pengampu Imam Yunianto Eskom MM. Melanjut ke pengertian UML. Yang dimaksud dengan UML adalah UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu model pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Lanjut ke tujuan dan fungsi dari penggunaan UML adalah: yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan, dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Lanjut ke jenis-jenis diagram UML. Yang pertama, use case diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai dengan sistemnya, atau antara sistem pemakai dengan sistemnya. Ini contohnya: web customer include activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Berikut contohnya: anggota mengembalikan buku, validasi buku. Di sini ada jika ya maka denda, jika tidak maka validasi data. Jika denda maka bayar denda, masuk ke validasi data. Yang selanjutnya, squares diagram. Squares diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Berikut contohnya: lanjut ke state machine diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Berikut contohnya: login, validasi, main program data valid.
Lanjut, communication diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada WML yang dapat menggambarkan tahapan terjadi suatu aktivitas. Dan diagram menggambarkan tahapan terjadi sesuatu. Berikut contohnya. Lanjut, development diagram, salah satu diagram pada UML yang menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Dapat juga dikatakan untuk menampilkan bagian-bagian software yang terdapat pada hardware dan digunakan untuk menerapkan suatu sistem dan hubungan antara komponen hardware. Untuk menunjukkan untuk tata letak software dan hardware yang digunakan sistem. Ini berikut contoh. Dan yang selanjutnya, komponen diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih kelas dan biasanya berupa file data ataupun .x, source code, table, dokumen, dan sebagainya. Berikut contohnya. Dan yang selanjutnya, objek diagram, salah satu jenis diagram yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem. Composite struktur diagram, salah satu jenis diagram UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklarifikasian dan termasuk titik-titik interaksi. Selanjutnya, interaction overview diagram, salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. Selanjutnya, peg diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Dan yang terakhir, diagram timing, salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utama pada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Kesimpulannya, UML atau Unified Modeling Language adalah salah satu model dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Awal mula UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem, atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint sebuah software. UML diharapkan mampu mempermudah pengembangan piranti lunak atau RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya.
Demikian presentasi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.